بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Kenapa? Apa kabar antum sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menyembuhkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat penyakit dan menjadikan sakit tersebut sebagai penggugur kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ikhwani wal akhwat fid din, para santri sekalian, para ustaz dan ustadzah yang ada di Zoom. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari qasidah Ra'iyah Abi Muzahim Al-Khaqani fil Qura allati qalaha fil Qurra'i wa husnil ada. Di sini kita akan masuk di bait yang ke-40. Bait yang ke-40. Betul ya? Sekarang ke-40, wala tudgimannal mim injita ba'daha. Ini permasalahan idgham tapi rinciannya di mim sakinah. Jadi di sini Al-Imam Abu Zahim memang tidak atau belum menyusun kitab tajwidnya beliau ini dengan susunan yang lebih rapih dibandingkan kitab-kitab tajwid zaman sekarang. Kitab-kitab tajwid zaman sekarang itu disusun lebih rapih karena memang hasil dari evaluasi dari kitab-kitab tajwid sebelumnya. Sedangkan ini adalah kitab tajwid yang pertama kali ditulis, sehingga sebagian temanya itu masih agak bercampur-campur, ya, masih belum sistematis. Pokoknya apa yang ada di benak Abu Muzahim, kesalahan-kesalahan yang biasa sering terjadi, ya dituliskan oleh beliau pokoknya. Begitu, belum disusun per bab. Ya, kalau zaman sekarang enak disusun, ada makharijul huruf, kemudian dilanjutkan ke sifatul huruf, kemudian ke tafkhim tarqiq, kemudian baru masuk ke huruf ke idgham, kemudian lam, mim, nun, mad, waqaf, ibtida. Jadi lebih terstruktur, lebih rapi. Walaupun yang mempopulerkan susunan tersebut Muqaddimah Jazariyah. Muqaddimah Jazariyah karena sebelumnya memang kitab-kitab tajwid tidak serapih Muqaddimah Jazariyah. Ini juga salah satu alasan kenapa Muqaddimah Jazariyah sangat populer dan fenomenal, karena susunannya itu sangat rapih. Dari mulai belajar satu huruf per huruf, ya, makhraj dan sifat, kemudian belajar pertemuan huruf di tafkhim tarkiknya saja, kemudian belajar ke peringatan-peringatan huruf ketika berada pada sebuah kata atau kalimat, kemudian lahirnya hukum dengan sebab tarkib, sampai kemudian dilanjutkan ke mad dan waqaf ibtida. Ini sangat rapi sekali. Sebelumnya tidak seperti itu. Sebagian ulama menulis kitab tajwid pokoknya ditulis saja apa masalah yang ada, tapi tidak tersusun dari mulai huruf per huruf sampai ke yang lebih banyak.
Ada juga kitab-kitab tajwid yang disusun itu per huruf. Hamzah kayak gimana, ba seperti apa, terus sampai ya. Jadi dijelaskannya itu huruf per huruf. Memang detail, tapi jadinya apa? Tebal. Karena hamzah ini harus kayak gimana mengucapkannya, sifatnya seperti apa, kalau ketemu huruf ini bagaimana, ketemu huruf itu bagaimana, ketemu huruf ini bagaimana, terus begitu. Terus begitunya selanjutnya ba, kemudian ta, terus begitu. Jadi memang yang salah satu kitab yang mempopulerkan susunan yang sangat terstruktur dan rapi itu adalah Muqaddimah Jazariyah. Adapun kitab-kitab sebelumnya cenderung belum serapih Muqaddimah Jazariyah. Termasuk apalagi ini adalah kitab yang pertama kali tulis ya. Belum ada kitab yang menulis tentang tajwid sebelumnya. Maka agak belum terstruktur, agak belum rapi, dan memang dirapihkan baru oleh ulama-ulama setelahnya. Di sini setelah kita berbicara banyak, balik lagi ke idgham kan ya gitu ya. Ada nun udah waqaf ibtida, balik lagi. Ya wallahu taala a'lam ya. Mungkin beliau menulisnya spontan begitu, sesuai dengan apa yang beliau ingat ya beliau tulis. Begitu. Wala tudghimannal mima in jita ba'dah. Maka janganlah kalian atau engkau mengidghamkan huruf mim in jita, aslinya jita. Tapi boleh dibaca jita. Mada apa? Jita mada apa? Mada asli lah. Walaupun terjadi ibdal, tidak setiap yang terjadi ibdal itu mad badal. Dan mad badal tidak selalu terjadi ibdal. Dipahami? Di sini ada ibdal enggak? Ada, hamzah diubah jadi mad. Tapi nama madnya mad apa? Mad asli. Kenapa mad asli? Karena yang panjangnya bukan hamzah. Karena yang panjangnya bukan hamzah. Mad badal itu kalau yang dibaca panjangnya hamzah. A, I, U. Itu mad badal. Paham sampai sini? Baik ya. Tidak setiap yang terjadi ibdal itu mad badal. Sebagaimana tidak selalu mad badal itu harus terjadi ibdal. Seperti Al-Qur'anu. Al-Qur'anu terjadi ibdal atau tidak? Tidak. Ibdal itu artinya perubahan dari hamzah ke mad. Al-Qur'anu tidak ada ibdal, tapi dia tetap masuk kategori mad badal. Begitu. Biharfi siwaha. Biharfi siwaha. Dan janganlah kalian idghamkan huruf mim ketika datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim itu sendiri. Jadi di sini Al-Imam Muzahim Al-Khaqqani menegaskan pada kita bahwa mim hanya diidghamkan dengan mim saja. Mim hanya diidghamkan dengan mim saja. Waqbalil ilma bisyukri, dan terimalah ilmu ini dengan penuh rasa syukur. Nasihat juga. Ilmu itu harus diterima dengan penuh rasa syukur. Salah satu sebab ilmu bisa bermanfaat adalah kita menerimanya dengan rasa syukur. Syukur pada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat ilmu. Syukur pada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat menuntutnya, tekun untuk mendalaminya. Jadi di sini An-Nazim berbicara tentang idgham dan lebih khusus adalah berbicara tentang mim sakinah. Apa itu idgham? Kita sedikit mengulang. Idgham artinya adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang kedua. Secara bahasa artinya al-idkhal, memasukkan. Secara istilah artinya adalah al-lafdhu biharfaini harfan kathani musyaddada. Ada dua huruf hijaiyah dibaca menjadi satu. Huruf yang mana jadi satunya? Kan ada dua huruf, yang pertama yang kedua. Menjadi satu huruf yang kedua. Kemudian huruf yang keduanya itu dijadikan bertasydid. Atau bisa kita gambarkan seperti ini. Idgham itu dua huruf menghilangkan huruf pertama dan mentasydidkan huruf kedua. Ini lebih mudah dicerna buat orang yang baru belajar. Apa itu idgham? Menghilangkan huruf pertama, mentasydid huruf kedua. Jadi kalau ada dua mim, mim bertemu mim.
Seperti lahumma. Lahumma. Maka sebetulnya mim yang pertama sudah hilang. Mimnya lahum sudah hilang. Misalnya di sini apa contohnya? Atau di sini lahum maghfirah, sesuai dengan di buku saja lahum maghfirah. Maka di sini ada mim di akhir kata lahum dan ada mim yang bertemu dengan mim yang berada di awal kata maghfirah. Maka sebetulnya mimnya lahum itu hilang. Secara lafaz mimnya lahum sudah hilang. Tidak diucapkan lagi. Kemudian mimnya maghfirah dijadikan bertasydid. Maka dia dibaca lahu langsung ke mimnya maghfirah. Ya. Jadi dari mimnya lahu di sini sudah kita baca lahu. Di sini lahu kita baca lahu. Ya. Kemudian mim yang ininya tidak diucapkan. Langsung ke mimnya maghfirah. Lahum. Walaupun secara pelafalan sama-sama aja. Lahum maghfirah. Tapi konsep idghamnya seperti tadi. Teori idghamnya seperti tadi. Sehingga kita tidak mengatakan di sini ada tiga mim. Sehingga kita tidak mengatakan di sini ada 3 mim. Kenapa? Karena mim yang pertama sudah hilang. Karena masih ada sebagian orang yang mengira ketika terjadi seperti ini mimnya ada 3. Jadi gunahnya lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita lihat mushaf Indonesia, mim yang pertamanya juga ada tanda sukun. Mushaf Indonesia itu seluruh huruf sakinah selalu ada tanda sukunnya. Mau dia idhar, mau dia ikhfa, mau dia idgham. Kalau mushaf Madinah tidak memberikan tanda sukun, kenapa tidak ada tanda sukun di sini? Menunjukkan bahwa mimnya sudah tidak dianggap. Mimnya sudah tidak dianggap. Dan ini tentu saja kalau kita wasol, ya, karena hukum terjadi kalau wasol. Kalau waqaf tidak ada hukum. Kembali ke hukum asalnya, apa hukum asal seluruh huruf hijaiyah? Idhar. Ketika waqaf seluruh huruf hijaiyah pasti idhar. Ketika waqaf seluruh huruf hijaiyah pasti idhar. Begitu. Kalau waqafnya waqaf tanpa rom atau ismam, ya. Kalau rom dan ismam ya idhar, cuma ditambah rom ditambah ismam. Kalau waqaf bagaimana? Ya lahum, biasa idhar saja, tidak idgham. Begitu. Karena huruf mim sakinah selalu dibaca idhar, kecuali apabila dia bertemu dengan mim, maka ia diidghamkan. Jadi hukum asalnya mim itu idhar semuanya, kecuali saat bertemu mim. Kemudian, para ulama berbeda pendapat ketika bertemu dengan huruf ba. Di mana letak perbedaan pendapatnya? Apakah antara idgham dengan idhar? Jawabannya ternyata bukan. Karena yang idgham itu hanya mim saja. Ini sudah ittifaq. Disepakati para ulama. Tidak ada idgham pada mim kecuali saat bertemu dengan mim. Sisanya apa? Idhar. Sisanya apa? Idhar. Kemudian ada perbedaan pendapat di ba. Ba ini, apakah dia tetap idhar atau sedikit maju tapi nggak sampai idgham? Kan kalau kita analogikan, kalau sebelah sini idhar, sebelah sini idgham, ada hukum di antara idhar dan idgham. Apa namanya? Al-ikhfa. Idhar, idhar, ikhfa, idgham, naqis, idgham atau idgham kamil. Idhar, ikhfa, idgham naqis, idgham kamil. Idgham naqis sama ikhfa ini mirip. Dia di pertengahan. Konsepnya juga mirip. Oleh karenanya tanda bacaan disamakan. Dalam mushaf Madinah disamakan tanda bacanya. Karena konsepnya mirip. Hanya masalah komposisi saja. Lebih kuat huruf pertama atau lebih kuat huruf kedua. Kalau ikhfa lebih kuat huruf pertama, lebih dekat ke idhar. Ikhfa lebih kuat huruf pertama. Lebih dominan suara huruf pertama pada ikhfa. Sedangkan idgham naqis, konsepnya sudah konsep idgham. Berarti huruf kedua sudah terucap. Hanya saja tidak masuk seluruhnya. Masih ada
sebagian sifat yang tersisa. Itu konsep idgham naqis. Di sini para ulama berbeda pendapat ketika mim sakinah bertemu dengan ba. Seperti misalnya lafaz minhum bisautik. Apakah dia idhar? Minhum bisautik. Atau diikhfakan. Bagaimana cara mengikhfakannya? Dengan menambah kadar hunnahnya saja. Sambil kemudian melemahkan makhraj. Melemahkan makhraj. Tidak ditekan kuat-kuat. Minhum bisautik. Juga tidak sampai direnggangkan. Menurut kebanyakan ulama, tidak sampai direnggangkan. Minhu, misalnya, tidak sampai direnggangkan menurut kebanyakan ulama. Walaupun menurut sebagian ulama, justru ikhfa'nya itu dengan cara direnggangkan. Ini menurut sebagian ulama. Jadi masalah rapat intibaqus syafatain atau dengan memberikan celah bitarkil furjah, ini dua-duanya konsep ikhfa. Dua-duanya konsep ikhfa. Dipahami ya? Jadi perbedaan cara membaca apakah dia rapat lunak atau dengan menyisakan celah, ini dua-duanya konsep ikhfa. Ada sebagian orang yang keliru memahami hal ini. Mereka mengatakan kalau idhar itu artinya rapat, kalau ikhfa artinya celah. Ini keliru. Pemahaman yang keliru. Maksudnya idhar itu benar-benar diidharkan, bukan masalah rapat atau celah, bukan. Jadi di sini berarti ada dua perbedaan pendapat nih. Harus jelas nih. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat hukumnya. Apa perbedaan pendapat hukumnya mim bertemu dengan ba? Antara izhar dengan ikhfa. Kemudian masalah mengikhfakannya, ini ada perbedaan pendapat lagi. Apakah intibaqus syafatain, merapatkan bibir dengan lunak, merapatkan bibir, atau bitarkil furjah, atau dengan menyisakan sedikit celah. Jadi harus benar-benar dipahami dua poin ini. Jangan dicampur aduk. Karena saya pernah melihat sebuah buku menjelaskan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mim sakinah bertemu dengan ba. Yang pertama adalah izhar, yakni dengan merapatkan bibir katanya. Dan yang kedua adalah ikhfa, yakni dengan merenggangkan bibir. Ini keliru. Ini konsep yang keliru. Konsep tersebut tidak dikenal oleh para ulama. Jadi konsep yang tepat adalah bahwa yang pertama hukumnya berbeda. Makanya waktu ujian tuhfah ya, ada pertanyaan, jelaskan hukum perbedaan para ulama mengenai hukum mim bertemu dengan ba dan perbedaan cara bacanya. Itu berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama jelaskan hukumnya, yakni izhar dan ikhfa. Yang kedua jelaskan cara bacanya. Yang ikhfa berarti yang izhar nggak ada perbedaan. Yang izhar tidak ada perbedaan cara baca. Minhum bisautik. Udah tidak ada perbedaan pendapat cara bacanya. Ya. Tarmihim bihijarah. Tidak ada perbedaan pendapat cara baca untuk izhar. Yang terdapat perbedaan cara baca adalah untuk yang ikhfa. Apakah dia merapatkan bibir secara lunak? Minhum, bukan minhum begitu ya. Minhum bisautik. Atau misalnya tarmihim bihijarah. Atau dengan direnggangkan. Tarmihim bihijarah. Jadi ada dua perbedaan yang mesti kita pahami. Namun mayoritas ulama mengatakan ikhfa. Dan ini adalah pilihan para ulama besar seperti Abu Amr Ad-Dani. Sudah mulai melemah. Tes. Abu Amr Ad-Dani, kemudian juga pilihan dari Ibnul Jazari, kemudian juga pilihan dari, mungkin kalau zaman sekarang ijma, para ulama sepakat memilih ikhfa. Sehingga untuk yang izhar ini sudah tidak ada yang mengamalkan untuk zaman sekarang. Untuk yang izhar sudah tidak ada yang mengamalkan. Nah, masalah ikhfa-nya sendiri, kebanyakan ulama mengamalkan dengan rapat lunak. Sebagian ulama ada yang mengamalkan dengan menyisakan sedikit celah. Seperti itu. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai mim dengan ba? Ini berkaitan secara teori ya. Kalau secara riwayah ya riwayah itu. Itu riwayah secara riwayah.
Kalau setiap ada pertanyaan kenapa dalam tajwid dan qiraat, jawabannya karena riwayah. Itu hakikat jawaban. Tapi secara teori bisa dijelaskan 90% riwayah tajwid bisa dijelaskan secara teori. Berarti yang 10% nggak bisa? Iya, ada yang riwayah nggak bisa dijelaskan. Ya pokoknya riwayah aja udah. Ya, nggak bisa dijelaskan secara teorinya. Riwayah aja. Mungkin kalau kita gali, dapat juga. Cuma sepertinya belum 100%. Ya riwayah tajwid ini bisa dijelaskan secara teori. Untuk masalah mim dan ba, apakah termasuk yang bisa dijelaskan? Insya Allah termasuk yang bisa dijelaskan secara teorinya. Bagaimana teorinya? Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai izhar atau ikhfa-nya mim bertemu dengan ba? Ini berkaitan dengan kekuatan sifat dari huruf mim dan ba itu sendiri. Kekuatan sifat dari huruf mim dan ba. Mim dengan ba kuat mana? Nah, itulah perbedaan pendapat para ulamanya. Secara teori, para ulama berbeda pendapat mana yang lebih kuat antara mim dengan ba. Kalau misalnya kita berpendapat mim dengan ba lebih kuat mim, maka berarti mim bertemu dengan ba. Maka mim bertemu dengan ba gimana? Mim bertemu dengan ba lebih kuat mim. Maka mim bertemu dengan ba ikhfa, izhar. Sesuatu yang besar gak bisa masuk ke sesuatu yang kecil. Juga tidak bisa mendekat ke sesuatu yang kecil. Masuk sedikit pun gak bisa, saking kuatnya mim. Anggapannya apa? Lebih kuat mim. Anggapannya mim punya 2 makhraj. Dan punya sifat tambahan pada makhraj yang baru itu, yakni gunnah. Makanya mim sangat kuat. Gak bisa sedikit pun merapat ke ba. Ba terlalu lemah. Jangankan untuk menampung, untuk idgham. Jangankan untuk idgham. Untuk sedikit saja menyembunyikan mim saja belum sanggup. Makanya diidharkan. Kemudian konsep ini berlaku untuk sebaliknya. Ba bertemu dengan mim. Irkab ma'ana. Oleh karenanya, ba bertemu dengan mim idghamkan. Dibaca apa? Irkam ma'ana. Kenapa? Karena lebih kuat mim. Sangat kuat. Ba-nya sudah tidak tersisa sama sekali. Tidak boleh diucapkan irkab ma'ana. Nggak boleh. Kalah ba semuanya. Irkam ma'ana. Sebaliknya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ba lebih kuat daripada mim. Makanya ketika ba bertemu dengan mim, ba-nya diizharkan. Irkab ma'ana. Kenapa? Karena pendapat tersebut secara teori mengatakan ba lebih kuat daripada mim. Konsekuensinya mim bertemu dengan ba, walaupun mim tidak idgham kepada ba, namun dia bisa disembunyikan oleh ba. Kenapa? Karena ba tetap lebih kuat sedikit dibandingkan mim. Lebih kuat karena apanya? Syiddah dan qalqalahnya. Karena punya qalqalah, makanya ba bisa menyembunyikan mim. Yang menarik adalah bahwa kita mengamalkan mim bertemu dengan ba ikhfa, ba bertemu dengan mim idgham. Jadi secara teori bertolak belakang sebenarnya kan. Katanya ba lebih kuat dari mim. Tapi kok malah idgham irkam ma'ana. Katanya mim lebih kuat dari ba. Tapi kok malah diikhfakan termihim bihijarah. Nah, kalau sudah begitu, pilihan ini adalah riwayah. Cuma secara teori penjelasannya seperti tadi. Ya udah riwayah itu. Kenapa antum di sini baca begini, kenapa di sana baca begitu? Ya karena riwayah, selesai. Sama seperti lam ketemu ro kasusnya. Ya, ro dengan lam lebih kuat mana? Ro dengan lam lebih kuat mana? Lebih kuat ro. Makanya ro bigfirli. Tapi ketika lam bertemu dengan ro, maka dia diidghamkan. Qur Rabbi. Asalnya kul Rabbi dibaca qur Rabbi. Tapi apakah semua lam bertemu dengan ro langsung diidghamkan? Tidak. Contohnya apa? Hal ra'ait.
Atau misalnya lam bertemu dengan ro yang tidak idgham itu misalnya di apa? Kalau di Quran, Kalau bal rona ini tidak idgham gara-gara ada sakat. Gara-gara ada sakat. Ya dicari sendirilah nanti ya. Ini sama konsepnya. Jadi secara teori begitu, tapi pengamalannya kok ada yang nggak sesuai sama teori ya, karena memang hakikat jawaban untuk seluruh tajwid dan qiraat adalah riwayah. Jadi ya teori sebagai pendekatan aja. Teori sebagai pendekatan saja. Tidak mutlak. Sifatnya tidak mutlak. Kenapa? Karena antara riwayah dengan diroyah itu kalau tajwid duluan mana? Riwayah dulu kan? Diroyah itu disusun belakangan. Setelah para ulama nerima riwayat, mereka mencatat riwayat tersebut menjadi sebuah diroyah. Menjadi sebuah teori. Begitu. Dan sisanya berarti selain bertemu dengan mim dan ba, para ulama sepakat izhar. Seperti kaidahum fi. Hanya saja para ulama kemudian menegaskan mungkin ini kesalahan yang juga banyak terjadi ketika mim bertemu dengan fa atau dengan waw, maka seringkali tidak dibaca izhar dengan sempurna. Seringnya jatuh pada ikhfa. Kaidahum fi, belum udah fa. Nah ini jadi ikhfa. Kaidahum fi. Jadi mimnya belum diucapkan, fa-nya sudah mulai diucapkan. Bahkan itu cenderung idgham. Oleh karena itu dalam Muqaddimah Jazariyah ada ya. Dalam Jazariyah dan di Tuhfah atau di Jazariyah. Di Jazariyah ada nggak? Ada wahdar lada wawin wafaan tahtafi. Di Tuhfah ditambahin liqurbiha walittihadi fa'arifi. Begitu. Allahu taala a'lam. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan persoalan idgham khususnya pada mim sakinah? Dipahami? Mafhum? Silakan. Iya. Yang ditekan kuat itu idhar dan idgham tekan kuat. Idhar dan idgham makhrajnya sudah tepat sempurna. Kalau idhar itu sempurna di huruf pertama, kalau idgham sempurna di huruf kedua. Kalau ikhfa tidak menekan kuat. Kecuali di nun, kaf dan qaf. Kecuali di nun, kenapa kaf dan qaf boleh menekan kuat? Kan ab'ad. Ab'ad itu konsepnya konsep idgham. Boleh ditekan kuat di makhraj. Begitu. Apanya? Gerak bibirnya. Sedikit sih sebetulnya perbedaannya ya. Seperti misalnya lahum maghfirah. Lahum maghfirah dibandingkan misalnya dengan minhum. Jadi kalau ikhfa itu hanya nempel aja udah cukup begitu. Tapi jarang juga ya para ulama yang sampai detail ngeliatin bibir ini nekan kuat apa enggak. Yang penting ya kita punya rasa, punya dzauq. Ya seperti itu, yang penting dia diucapkan seperti itu. Tapi kalau secara detail sampai ini nekan atau enggak, saya belum pernah dikoreksi sampai seperti itu. Dan sepertinya juga enggak sampai ulama ngoreksi seperti itu gitu. Jadi secara konsepnya aja, kalau yang idhar dan idgham silahkan langsung menekan atau langsung sempurna di makhrajnya, ya idhar di makhraj huruf pertama, idgham di makhraj huruf kedua. Kalau ikhfa ya tidak menekan kuat. Intinya itu aja. Begitupun pada nun sakinah dan tanwin, maka ikhfa tidak ada yang menekan kuat kecuali kaf dan qaf saja. Minkum min qablik. Sisanya enggak ada yang menekan kuat. Ya, misalnya anfusahum kan enggak. Anfusahum, anta, unsa. Tidak diucapkan unsa, enggak begitu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Visual yang di Zoom yang hadir banyak enggak? Banyak ya? Yang di Zoom 9 orang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan langsung angkat tangan. Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kalau begitu karena tidak ada yang ditanyakan. Bait berikutnya, bait ke-41.
Wa dhammuka qablal wawi, dan dhammahmu, pengucapan dhammahmu sebelum waw itu kun musybi'an lahu, maka mesti dibaca isba'. Nah, ini konsep isba' harus kita pahami dengan tepat. Sama seperti istilah mad, istilah qasar. Sekarang ada istilah isba'. Kama asba'u iyyaka na'budu fil marri. Sebagaimana ketika engkau mesti mengisba'kan lafaz na'budu ketika dia diwasolkan. Marri itu berlalu, maksudnya nggak berhenti ketika diwasolkan. Ketika mewasolkan dengan kalimat setelahnya, maksudnya begitu. Fil marri itu maksudnya ketika wasal. Baik. Apa itu musybi'an? Musybi'an itu berdasarkan kata isba'. Asba'a yusybi'u, isba'an musybi'an. Musybi'an itu artinya apa? Menjadikan penuh, menjadikan kenyang, menjadikan gemuk. Isba'. Kalau kata orang Sunda, kalau isba' itu kamerkaan, kekenyangan yang benar-benar kenyang, itu isba'. Full, perut itu full. Kalau makan perut itu full, itu namanya isba'. Dalam konteks tajwid, nah ini ya, isba' bisa memiliki 3 makna. Jadi harus benar, harus jelas mana makna yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Muzahim. Jangan sampai salah kita menentukan maknanya. Ada 3 makna isba' dalam konteks ilmu tajwid dan qiraat. Setidaknya ya, setidaknya ini seminimalnya nih. Kalau digali lagi, wallahu a'lam, bisa jadi para ulama ada yang menggunakan isba' untuk konteks lain. Tapi seminimalnya ada 3. Yang pertama, membaca sebuah huruf dengan sempurna tanpa kekurangan. Baik sempurna sifatnya atau sempurna kadar harokatnya. Jadi huruf yang dibaca dengan sempurna, sifat dan kadar harokatnya disebut isba'. Ini yang pertama. Baca dengan isba', harus jelas apa maksudnya. Isba' yang mana? Nah, begitu ya. Tapi kalau kita sudah paham konteks pembicaraan, insya Allah paham langsung. Anu tadi bacanya isba', kurangi. Berarti itu makna yang ketiga nanti ya. Makna yang kedua adalah membaca mad dengan 6 harokat. Membaca mad dengan 6 harokat disebut isba'. Baca mad arid disukunnya isba'. Oh, berarti 6. Baca mad arid dengan isba'. Berarti 6. Begitu. Dan yang terakhir, membaca sebuah huruf dengan berlebihan. Digambarkan seperti orang yang kekenyangan melampaui batasnya. Harusnya huruf dibaca 1 harokat, dia baca 1,5 harokat, ini sudah isba'. Ada istilah yang mirip dengan istilah isba' untuk yang poin ketiga, yakni at-tamtit. Memanjang-manjangkan, memelar-melarkan bacaan, tamtit. Kan anak-anak biasanya kalau lagi ngaji di TPA, di sebagian TPA di Indonesia ini melar bacaannya, tamtit, isba'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Melar semuanya, tamtit semuanya, isba' semuanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Isba'. Itu isba' yang maknanya tamtit. Ada lagi istilah yang digunakan oleh sebagian kiai di Indonesia, at-tawallud. Tawallud itu melahirkan huruf baru. Tawallud ini bisa disebabkan isba', bisa disebabkan yang lain. Misalnya tawallud yang disebabkan isba' adalah ketika seseorang membaca bis 2 harokat. Kenapa? Karena sudah menambah huruf mad. Karena sudah menambah huruf mad. Bis, kalau sudah menambah huruf baru maka namanya tawallud. Atau misalnya pada sebagian tempat ada orang yang baca a'udzu. Tawallud melahirkan huruf apa? Waw. A'udzu. Atau misalnya sebabkan lin, wahadainahun najdain, melahirkan ini apa? Hamzah. Dain, hamzah. Hamzah tashil. Atau ketika mad,
Idza jaa kan tashil. Menambah huruf baru. Ini tawallud. Jadi tawallud lebih luas lagi. Hanya saja tawallud bisa disebabkan oleh isba'. Tapi tidak setiap isba' tawallud. Kemudian kata mari artinya melewati, melintasi, melalui maksudnya kalau kita tidak wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi setelahnya huruf waw, maka jangan sampai kita tergesa-gesa bacaannya menjadi na'buduan. Iyyaka na'budu wa nah itu. Jangan sampai tergesa-gesa. Lawannya isba' adalah al-ikhtilas. Ikhtilas artinya memendekkan harokat kurang dari kadar yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Kan banyak orang yang kalau lagi baca buru-buru seperti itu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzab. Karena repot. Jadi kita harus baca dengan isba' dalam artian tepat kadarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Terus juga biasanya kalau di kita ya di Indonesia banyak orang yang buru-buru itu di iya kana. Ka-nya keburu-buru. Sehingga terkesan bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas. Kafnya kurang panjang sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi terkesan kalimatnya itu iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Terkesan seperti itu kalimatnya. Padahal harusnya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. An-Nadhim mengingatkan pada kita bahwa pada saat huruf dhammah berada sebelum waw, jangan sampai membaca dhammah terlalu cepat. Disebabkan huruf waw yang berada setelahnya. Beliau mencontohkannya dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhammah pada kata na'budu harus sempurna. Di sini na'budu. Apakah ketika ada dua dhammah mulut harus dibalik-balik-balikan atau istilahnya irja'ul fam? Maka sebetulnya tidak ada kaidah ini, tidak pernah ada kaidah ini menurut para ulama mutaqaddimin. Tidak ada kaidah membalik-balikan bibir kita. Namun boleh dilakukan sebagai antisipasi apabila huruf dhammah keduanya tarqiq. Boleh dilakukan sebagai antisipasi apabila huruf keduanya tarqiq. Seperti rusulun. Kalau kita khawatir monyong terus dapat menebalkan sin, boleh ditarik sedikit rusulun. Tapi nggak perlu senyum rusulun. Rusulun nggak perlu begitu. Kecuali kalau buat nyontohin apa istilahnya mencontohkan gaya lebaynya gitu ya. Rusulun misalnya. Tapi nggak mesti begitu prakteknya. Itu praktek takalufnya ketika mencontohkan. Ketika praktek biasa aja, rusulun nggak perlu rusulun. Apalagi malah jadi tawallud nantinya. Ada waw, rusulun, rusulun. Begitu. Ini masalah apa yang disebut dengan irja'ul fam, mengembalikan mulut ya, ketika ada dua dhammah. Ini sebetulnya tidak ada. Kenapa? Karena kembalinya mulut secara kaidah hanya terjadi saat sukun. Kalau sukun ya harus. Kalau sukun harus. Misalnya kita baca lafaz mustaqim. Maka ketika sin nggak monyong, karena sinnya sukun. Sukun itu diam mulutnya. Bukan mus. Kalau mus berarti dhammah atau ismam. Mustaqim berarti dhammah atau ismam. Kul. Bukan kul. Kul. Tapi lidahnya jangan didorong ke depan. Kul. Didorong ke depan lidahnya. Jadi tebal. Jadi dorong ke depan lidahnya. Jangan ditekan lidahnya. Kul. Biasa. Kul. Bukan kul. Jadi setiap sukun dalam keadaan normal. Seluruh sukun. Seluruh sukun. Allahu Akbar. Rok tebal. Sama normal. Kabir. Rok tipis. Sama normal. Tapi kita boleh sedikit menurunkan rahang untuk mentarqiqkan huruf-huruf hijaiyah. Tapi nggak berlebihan ya. Jangan berlebihan. Begitu.
Sama aja. Tasydid kan huruf pertamanya apa? Sukun. Kemudian waqaf berarti sukun juga. Maka misalnya lafaz apa? Yahuddu dal atau dod? Yahud. Yahud. Yahuddu. Berarti nggak begini, nggak yahud. 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 Du. Kan sukun dulu. Paham ya? Kan sukun dulu. Ini bukan dua domah langsung kan? Ada dom sukunnya kan? Yahud. Du. Bukan Yahud. Kenapa dia dimonyongin? Belum harokatnya belum mulai. Kalau sifatnya sudah, makhrajnya sudah di huruf kedua, sifatnya sudah di huruf kedua, tapi harokatnya belum. Belum harokatnya. Begitu. Ya. Harokatnya belum. Yahud. Du. Yahud. Du. Ada sebagian ulama kecuali huruf-huruf gunah. Kecuali huruf-huruf gunah kata mereka monyong terus. Tapi wallahu alam, ini riwayah atau ijtihad saya kurang tahu karena baru ya. Jadi kalau misalnya apa? Ummu misalnya. Maka dia bacanya ummu. Ummu. Wallahu alam. Saya pernah dapat pengajaran dari salah seorang syekh begitu tapi nggak diamalkan karena belum dapat dasarnya. Wallahu taala alam. Dhamma pada kata na'budu jangan sampai terbaca tidak sempurna, apalagi malah mengubahnya menjadi sukun. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyya na'budu. Atau misalnya dalam surat yang sering itu Al-Kafirun, yang paling sering nih. Ya, ayat terakhir. Apa? Lakum dinukum wal yadin. Harusnya wali. Ya, jadi bukan hanya terjadi pada dhammah saja, bisa terjadi pada kasrah, bisa terjadi pada fathah, bisa terjadi pada harokat yang lain. Intinya masalah isybah dan ikhtilas ini mesti hati-hati. Pengucapan yang tidak sempurna dinamakan al-ikhtilas. Pengucapan yang tidak sempurna dinamakan al-ikhtilas. Soal sampai di sini? Itu kalau saya ngajarinnya jangan dimelar-melarin. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Enggak. Bis. Begitu. Jadi bisa, anak kecil itu bisa, insya Allah bisa diubah. Karena belajar ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu. Masih bisa dihapus, masih bisa diubah. Tapi kalau udah gede ya seperti di atas air, melukis di atas air, hancur lagi kan. Udah gede itu maksudnya kalau udah 30 tahun ke atas, 30 tahun ke bawah itu masih muda hitungannya. Jadi antum masih muda sebenarnya hitungannya. Masih melukis di atas batu, masih mengukir di atas batu, walaupun agak keras tapi bisa jadi. Kemudian, ini catatan yang tadi telah disebutkan sebetulnya. Namun demikian bukan berarti dhammahnya diucapkan secara berlebihan sehingga melahirkan huruf baru, at-tawallud. Ya, melahirkan huruf baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nambah huruf. Menambah huruf hijaiyah. Haram. Seluruh lahan jali kalau sengaja haram. Walaupun tidak mengubah makna. Seluruh lahan jali kalau sengaja haram walaupun tidak mengubah makna. Apakah ada lahan jali yang tidak mengubah makna? Contohnya ini, menurut sebagian ulama ini maknanya nggak rusak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara makna tidak rusak. Karena masih mafhum, masih dipahami. Namun apakah boleh dilakukan? Jawabannya tidak boleh. Karena menambah huruf termasuk lahan jali haram dilakukan. Maka berhati-hatilah dari ikhtilas, dari isba' yang berlebihan, apalagi sampai tawallud. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai pembahasan bab ini. Sedikit, tapi afwan penjelasannya agak panjang, nggak apa-apa, biar lebih paham. Ada tanyakan? Dipersilakan. Sedikit lagi.
Mad lazim khotimah selesai. Hah? Ya udah saya santai aja nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Kalau sekarang udah cukup, merasa cukup, materinya udah cukup, nggak apa-apa, selesai. Supaya antum lama murojaahnya. Iya kan? Nggak usah ditumpuk banyak-banyak. Yang penting alon-alon asal kelakon. Jangan alon-alon tapi nggak kelakon. Ya, udah. Udah kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Ada tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Mau lanjut? Mad lazim agak panjang nih. Atau mau istirahat dulu? Ada istirahat nggak? Ada. Berarti istirahat dulu aja ya. Baik, supaya lebih fresh karena mad lazim pembahasannya agak panjang. Jadi kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah jam berapa? 9:30 ya, insyaallah ya. Baik, 9:30 kita lanjutkan. Fanaqtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.